Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saleh salihah. Insyaallah hari ini kita belajar lagi. Tadi kita sudah belajar pada bab pertama, bab hukum nun sukun atau tanwin. Ya, hukum nun sukun atau tanwin itu ada 5 materinya. Ada idgham halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa hakiki. Kelimanya sudah kita pelajari ya. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami. Kalau sudah bisa memahami, silahkan langsung latihan ya. Kalau tidak dilatih ya tidak bisa, harus latihan ya. Nah sekarang kita akan lanjut ke bab kedua. Nah bab kedua ini dia cuma ada satu hukum bacaan, yaitu adalah di bab kedua hukum mim dan nun yang bertasydid ya. Hukum mim dan nun yang bertasydid hanya ada satu bacaan, yaitu hukum bacaan gunnah. Nah gunnah ini ialah setiap huruf nun dan mim yang bertasydid. Nah, ini lebih mudah lagi ya. Lebih mudah lagi daripada hukum yang pertama tadi ya. Hukum bab yang pertama tadi. Jadi, gunnah ini adalah apabila kalian bertemu dengan nun atau mim yang bertasydid sudah pasti gunnah. Nah, tapi harus dibedakan dulu ya. Harus dibedakan. Kalau kalian bertemu dengan nun tasydid dan mim tasydid yang sebelumnya tidak ada harokat tanwin ataupun nun sukun, maka itu akan menjadi gunnah. Contoh seperti ini, nun tasydid. Anna. Nah, sebelumnya tidak ada tanwin atau nun sukun. Ya. Dia hanya ada fathah seperti ini. Anna, fathahnya bertemu dengan nun tasydid. Oke, jadinya hukum bacaan gunnah. Ini juga inna. Perhatikan. Nah, kalau bertemu dengan nun tasydid sudah pasti bacaannya gunnah, tapi harus diperhatikan huruf sebelumnya. Apakah sebelumnya itu ada harokat tanwin ataupun ada huruf nun sukun. Nah, kalau misal sebelumnya itu ada nun sukun atau tanwin, jadi masuknya kemana hukumnya? Ya, pasti masuk ke hukum bab yang pertama, bab nun sukun atau tanwin. Ya, kita kembali lagi. Coba kita kembali ya. Nah, pada idgham di gunnah ini ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun mim waw. Seandainya kalian bertemu dengan nih contoh nih ya. Nun tasydid nih. Kan nun tasydid itu adalah hukumnya gunnah. Ya, hukumnya gunnah. Nun tasydid dan mim tasydid. Tapi itu kalau misalnya sebelumnya tidak ada nun sukun nih. Tidak ada nun sukun ataupun tidak ada tanwin. Kalau sebelumnya ada nun sukun atau tanwin, jadinya hukum idgham di gunnah. Ya, karena dia masuk di pada hukum nun sukun atau tanwin, bukan hukum nun dan mim yang bertasydid. Ya, paham ya? Ada perbedaan mendasar antara gunnah dan idgham di gunnah. Kalau gunnah itu tadi, nih perhatikan. Dia cuman bertemu dengan nun tasydid ataupun mim tasydid saja. Sebelumnya tidak ada nun sukun atau tanwin. Ya, kalau ada nun sukun atau tanwin sebelum nun tasydid atau mim tasydid, maka jadinya idgham bi gunnah. Ya, bisa dipahami ya, karena kita sudah belajar ya pada hukum nun sukun atau tanwin. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin berarti hukumnya 5 itu tadi. Nah, sedangkan ini kan tidak. Ini kan bab lain ya. Bab kedua, hukum mim dan nun yang bertasydid. Ya. Jadi kalau misalnya bertemu dengan kalimat Quran ya, yang dia hanya bertemu dengan nun tasydid atau mim tasydid saja, sebelumnya tidak ada nun sukun atau tanwin, maka jadinya gunnah ya. Tahu ya perbedaan mendasar ya, jadi jangan keliru. Nanti kalian keliru karena kata Pak Fahmi apabila ada nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid maka jadinya gunnah. Padahal kalian nggak lihat sebelumnya ada nun sukunnya atau tanwinnya nih seperti ini. Nah, ini kan juga ada nih, ada mim tasydid nih. Nah, berarti harusnya dia gunnah. Ternyata dia sebelumnya ada nun sukun. Berarti dia bukan gunnah. Jadinya idgham bi gunnah. Ingat ya, perbedaannya. Kalau gunnah itu tidak ada nun sukun atau tanwin. Kalau idgham bi gunnah ada nun sukun atau tanwin. Walaupun huruf nun dan mimnya tetap juga bertasydid. Ya. Oke. Ingat kalau gunnah itu cara membacanya dengung ya. Insya Allah kalau gunnah ini gampang saja, hanya sering keliru saja antara idgham bi gunnah dan gunnah. Nah, Bapak hanya memberikan perbedaan mendasarnya aja ya. Kalau idgham bi gunnah itu
ada nun sukun atau tanwinnya. Kalau gunnah saja itu tidak ada nun sukun atau tanwinnya. Dia cuma ada nun tasydid dan mim tasydid. Sama seperti contoh ini ya. Nun tasydid anna, inna, innama tuh. Dia cuma ada nun tasydid di sini. Nggak ada nun sukun atau tanwin sebelumnya. Sama juga seperti mim tasydid. Mim tasydid amma, summa, mimma tuh hanya ada mim tasydidnya saja, tidak ada nun sukun atau tanwin sebelumnya. Paham ya perbedaan mendasarnya ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau sudah bisa memahami, silahkan latihan, cari hukum bacaannya sendiri di Quran, di surah-surah Quran. Silahkan cari pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Itu adalah latihan untuk mengurai ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika tidak bisa dipahami, ada yang nggak paham ya, ada yang nggak paham, silahkan komentar di kolom komentar, insya Allah nanti akan Bapak jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.